Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Melek Investasi. Hari ini tanggal 5 bulan 2 2025. IHSG terpantau turun 0,7. Lumayan turunnya. Mungkin karena bulan kita disambut dengan berita yang kurang baik. Di Januari ini kita kembali deflasi. Deflasi lumayan. Kita deflasi berapa persen ya? Inflasi deflasi lah. Nol koma 76 lumayan. Ini apa ya, hal yang bukan hal yang bagus ya. Kita setelah kemarin bulan 2 tahun 2024 deflasi selama 6 bulan berturut-turut, dan sekarang dibuka 2025 dibuka dengan deflasi 0,76%. Ini kemungkinan bakalan kedepannya agak berat ya. Kalau udah dibuka dengan angka deflasi gitu. Mending inflasi 5% mending daripada deflasi 1% gitu. Artinya apa? Daya beli masyarakat itu kurang gitu. Artinya PDB kita tuh kayaknya bakalan menurun nanti ini, atau stagnan di situ-situ aja ya. Kemarin tuh 22.000, tapi lihat aja lah nanti akhir tahun gimana. Dan siap-siap juga kalau saham atau IHSG ini mungkin cenderung sideways atau downtrend. Lihat saja. Tumbuh sih tumbuh ya, mungkin tumbuh ya, tapi nggak setinggi yang diharapkan. Target sesuai target, mau 8% dari mana itu target yang sangat tinggi. Sedangkan kebijakan di Indonesia ini menurut saya ya makin mencekik daya beli masyarakat gitu. Jadi kita ikuti aja alurnya. Nanti lain waktu kita bikin video gimana caranya ngadepin market yang sedang downtrend, yang mengalami, biasanya kalau deflasi itu cenderung market bakalan downtrend gitu. Jadi gimana caranya untuk ngadepin situasi yang kayak gitu ya. Oke, hari ini saya mau bahas laporan keuangan NISP ya, Bank OCBC. Dia naik signifikan ya, saya baca tadi beritanya. Ini laba bersihnya naik 18,9. Ini yang gede ya, gede. Cuman kalau misalnya bank-bank yang masih ya tergolong masih kecil ya, skala second liner ya, wajar-wajar aja kalau naik segini ya. Soalnya ya ibaratnya kalau orang tuh masih langsing dia, jadi kalau larinya itu masih kencang gitu kan. Kalau bank-bank yang udah besar tuh udah mulai berat dia, udah mulai gemuk dia. Jadi wajar naik 18,9% ini sesuatu yang patut kita apresiasi.
di tengah kondisi yang deflasi, tapi dia masih bisa mencatatkan laba yang signifikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau sedikit berceramah ya. Biar kalian nggak bosen nanti melihat channel saya yang itu aja, baca laporan keuangan, prediksi dividen, atau nengok dividen yield berapa gitu. Ngitungnya tuh gampang, gitu-gitu aja gitu kan. Jadi sebelum kita pembahasan, saya mau berbicara, berceramah sedikit lah tentang investasi atau tentang money management gitu, biar kalian tuh ada pandangan nanti ke depannya gimana gitu ya. Dalam berinvestasi tuh nggak perlu terlalu bawa enjoy aja, bawa happy aja. Soalnya kita kan dividen investor ya, jadi bawa aja, dia mau market turun, market naik gitu kan. Yang penting kinerja masih oke, rutin ngasih dividennya growth terus gitu ya, it's okay, nggak masalah. Apalagi ngelihat kayak IHSG yang jatuh gini gitu, kita santai aja, tetap santai aja gitu kan. Masalahnya kinerja emiten-emiten yang bagus tetap masih on the track, jadi slow aja gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau bercerita sedikit. Saya mau ngambil topik ini aja, spontan aja. Saya mau ngambil topik apa gitu. Saya pun nggak pernah ngasih referensi, nggak baca referensi dulu atau baca apa gitu. Ini murni sepengetahuan saya aja. Kita di sini sama-sama belajar gitu kan. Hari ini saya mau bahas kenapa kita mesti berinvestasi gitu ya. Kenapa kita mesti berinvestasi? Maaf ya, agak nge-lag ya. Mengapa kita mesti berinvestasi? Mengapa kita mesti berinvestasi? Investasi ini sesuatu yang sangat penting ya, karena ada alasan kuat kenapa kita harus berinvestasi. Menurut saya yang paling kuat itu karena inflasi ya. Karena inflasi kita punya uang, contoh lah kita punya 100 juta ya. Kita punya 100 juta di tahun sekarang ya. Sekarang kita punya 100 juta. Sedangkan inflasi di Indonesia rata-rata tuh 2-4% ya kan. Jadi kalau 100 juta ini, kalau kita cuman biarin aja gitu, dia akan termakan inflasi sebanyak 4% lah. Kita worst case lah ya. 100 juta itu akhir tahun itu dia tetap 100 juta, tapi value-nya berubah, dia bakalan jadi 96 juta ya kan. Value-nya bakalan berkurang 96 juta. Soalnya untuk beli itu kekuatannya itu melemah, rata-rata sebanyak 4%. Ya 100, contoh aja lah kayak ya kita mau beli beras yang dulu beras premium tuh harganya tuh 5.000, 6.000, 7.000 udah paling mahal, sekarang udah sampai 13.000 gitu kan. Indomie yang dulu tuh cuma 1.000 sekarang jadi 3.000 gitu kan.
Ya Nescafe, dulu Nescafe kaleng itu yang sekarang udah 8 ribuan gitu kan. Dulu barulah 3.000 4.000 gitu kan. Jadi kita mesti selamatkan aset kita gitu, selamatkan uang kita gitu. Dengan apa? Ya dengan itu, dengan investasi gitu. 100 juta tahun pertama, akhir tahun jadi 96 juta. Coba bayangin 10 tahun yang akan datang. 10 tahun kali inflasi 4% udah 40% gitu kan. Jadi 100 juta di 10 tahun yang akan datang itu nilainya memang tetap 100 juta. Cuman value-nya dia bakalan jadi 60 juta gitu. Nah, itulah kenapa kita mesti selamatin aset kita gitu dari inflasi gitu. Ada banyak macam untuk ngindarin untuk berinvestasi. Banyaklah di YouTube pun banyak cari referensi gitu ya, contohnya kayak reksadana, astagfirullahaladzim, reksadana atau obligasi, deposito, atau emas, atau saham, properti, apalah segala banyak macam lah pokoknya. Nanti kalau ada waktu nanti saya bikin video ya untuk terkait hal ini ya. Cuman untuk sekarang untuk saya bahas secara singkat aja ya reksadana. Reksadana ini untuk yang masih baru-baru, reksadana ini uang kita ini kita dikelola oleh orang-orang yang berqualified ya, yang yang pakar di bidangnya. Kalau menurut saya inilah yang bisa dijadikan ajang investasi gitu kan, reksadana. Cuman kalau menurut saya reksadana ini kalau untuk pemula masih boleh ya, soalnya rata-rata itu dapat sekitar ya 6-7% per tahun, jadilah gitu kan. Obligasi kayak obligasi negara atau obligasi pemerintah atau perusahaan sama sekitar 6% 7% gitu kan. Deposito ini kalau menurut saya agak terlalu rendah ya returnnya gitu kan. Soalnya deposito ini paling tinggi di bank tuh ya 3% ya, 3%, 3%, 2%, 3% gitu ya. Belum dipotong lagi ada fee pajaknya 20% dia kan. Jadi kalau menurut saya deposito nih kayaknya kita skip aja ya. Kita skip aja. Soalnya deposito nih masih kalah sama inflasi gitu ya. Sedangkan emas masih boleh, emas kita lihat ya. Gold. Dia cenderung naik selama ya kita taruh aja lah 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir ini dia naik tinggi ya, 90%. Ini bisa kita katakan sebagai emas. Cuman kalau emas ini perlu skill tersendiri nanti ya, perlu kalian tersendiri. Takutnya nanti kalian beli waktu udah tinggi gini kan, gini nanti dibanting 8%, kalian panik gitu ya, kalian cut loss gitu kan, atau kalian jual gitu. Tapi kalau menurut saya ya boleh gitu emas ini, tapi untuk jangka panjang tapi ya. Emas ya, dan saham gitu. Saham tuh
nanti saya bikin khusus ya untuk saham nih, besok atau lain waktu ya, kalau misalnya ada pembahasan lagi yang mau dibahas tentang laporan keuangan, mungkin kenapa saya pilih saham di antara yang lain ini gitu. Nah, untuk salah satunya ya antara ini ya, antara 4 ini ya, reksadana, obligasi, emas, dan saham gitu ya. Karena apa ya? Ya investasi itu penting gitu, untuk nyelamatin aset kalian gitu. Dan satu lagi, investasi itu ya kalian tuh harus berkorban sedikit lah dari pemasukan kalian gitu ya, untuk masa depan kalian juga gitu. Entah 10% dari pendapatan kalian gitu, dari gaji kalian, atau ya minimal 5% lah gitu, biar ada kayak melatih kedisiplinan lah intinya gitu, meskipun sedikit tapi harus ada gitu, kita harus paksakan sedikit gitu, nanti pengaruhnya ke money management gitu. Jangan kalian habis gaji habis juga aset kalian gitu, karena pada akhirnya itu aset kalian yang akan menyelamatkan kalian gitu, bukan gaji kalian gitu. Soalnya gaji kalian itu nanti kalian kalau misalnya udah tua, iya kalau PNS gitu kan, kalau misalnya gaji orang perusahaan gitu, tetap kalian suatu saat pensiun gitu ya. Nah, inilah untuk pembuka ceramah saya untuk hari ini gitu ya, untuk video ini. Nanti saya akan bikin video lagi khusus untuk saham ini ya, kenapa saya memilih saham gitu daripada yang lain gitu. Bakalan panjang ceritanya ini nanti gitu. Oke, sekarang kita ke NISP ya. Ini kalau secara grafik memang oke banget sih ya growth-nya. Dari udah lama juga sih, ini tahun 2005 2006 ya. Dia melantai ya 2005-an ya. Entah melantainya tahun berapa, cuma dari TradingView ini tahun 2005. Langsung saja kita ke file Excel kita. Ini saya ngambil dari Stockbit ya. Dia lengkap betul. Untuk pendapatannya dari tahun ke tahun selalu ini ya, selalu naik ya. Ya naik lumayan ya. Ini 2020 turun ini, maklum lah. Dan sekarang 18. Untuk net income-nya dari 2,1 ke 2,6 ke 2,9 dan turun di 21 2,1, dan sekarang di 2021 2,5 triliun ke 3,3, 2023 4 triliun, dan sekarang 4,8 triliun gitu. Cukup stabil ya kerjanya ya, growth-nya ya. Dan untuk EPS kalian bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun ya. Sekarang 2212 EPS-nya. EPS 212. DPS-nya 2012, jadi book value-nya sekarang di 1773 ya. 1773, dan harga sekarang NISP 1335 ya. Harga di 1335, PBV-nya 1773. Jadi PBV-nya 0,7. Ini masih tergolong murah ya dibayar PBV. Tapi gini ya, kalian jangan terpengaruh gini. Kalau seorang dividen investor gitu ya, kalian memutuskan menjadi seorang dividen investor, jangan terpengaruh sama PBV murah gitu. PBV murah atau per murah gitu, per rendah gitu ya, itu tak menjamin juga. Kadang kalian harus mesti ngelihat kinerjanya, terus dividennya gitu. Kalau per murah, per
per rendah, PBV murah, nggak bagi dividen, ya sama juga gitu kan. Jadi kalau saya sih BV, PBV per itu agak kurang saya perhatikan gitu ya. Saya lebih ke dividennya gitu. Nah, kalau dividennya oke, DPR-nya tuh masih oke gitu, harga oke, dan rutin stabil gitu, saya masuk gitu di harga yang masuk gitu. Jadi ini sih kalau menurut saya sih agak-agak kurang perhatikan gitu. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut orangnya lain lagi gitu ya. Dan untuk pernya 6, sekarang 6,2 ya, 6,2 bagus. ROE nya 11, 12 ya, 12, 10 ya masih oke lah, tapi nggak terlalu bagus juga gitu, tapi masih oke gitu kan. Itu. Dan sekarang untuk apanya ya, dividennya ya. Ini yang perlu kita bahas. Ini yang perlu dinotis ya, yang perlu dinotis dari NISP ini ya. Agak-agak sedikit ragu saya kalau misalnya melihat dari dividen history-nya ini, entah apa, mungkin dulu pengendalinya lain atau gimana gitu ya. Kalau lihat dari dividen history, dia ada masa-masa panjang betul dia nggak bagi dividen gitu. Ini tahun 95 bagi, 96 bagi, 97 bagi, 98 bagi, 99, tahun 2000 bagi, 2001 bagi. Dia sebenarnya bagus, masih krisis saja masih bagi gitu ya. Masih bagi gitu. Jadi masih oke gitu. Terus entah kenapa tiba-tiba di tahun 2004 nih, 2002 bolong dia ya, 2003, 2004 dan 2005 sampai tahun 2021 bolong dia. Panjang betul ya, panjang sekali dia nggak bagi dividen gitu. Entah apa masalahnya, saya pun belum baca berita gimana. Kalau misalnya kalian ada tahu, komen aja di bawah gitu kan. Tapi selama 3 tahun terakhir rutin dia 2022, 2023, 2024 gitu. Jadi ini nih perlu kalian pertimbangin untuk investasi di NISP ini ya. Saya dengar sih ada Pak Lokeng Hong juga ya di sini ya. Cuman Pak Lokeng Hong ini saya lihat dia lebih cenderung ke capital gain dia. Kalau dividen dia agak di nomor sekian kan gitu ya. Dia pun bilang sendiri sih. Dia pernah di Bank apa ya, Bank Panin kalau nggak salah ya. Dia berpuluh-puluh tahun nggak pernah bagi dividen, tapi dia cuan gede di situ. Tapi kalau menurut saya ini agak sebagai ini sih, agak warning gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian masuk ya nggak masalah gitu ya. Harga sekarang, kinerja masih sekarang itu masih oke betul gitu. Gitu. Untuk bahan diversifikasi sih boleh sih kalau menurut saya, jangan all in gitu ya. Ya maksimal 10% lah kalian dari emiten gitu. Saya kalau misalnya memang udah terlanjur suka gitu ya, kalau bagus betul gitu, saya pun tak lebih dari 10% kok dari portofolio gitu. Sebagus apapun emiten gitu. Soalnya itu bagian dari money management saya gitu. Profil resiko saya itu bisa nyampainya itu cuma segitu gitu, nggak berani kayak sampai 20% atau 50% gitu kan, atau apalagi all in gitu kan, kayak enggak banget gitu ya. Ini untuk dividen sedikit notice lah dari saya gitu ya. Dan untuk perkiraan dividen, DPS nya 212 ya. Ya seperti biasa. Ini DPR-nya selama 2 tahun terakhir ini bagus ya, konsisten 40 dia, 40%, ini 20%, ini dia nggak bagi sama sekali. Kita asumsikan 40% ya dari PS ya. DPR 40 berarti IPS dikali 40 dibagi 100. Ya 84,8, sekitar segitu nanti DPS-nya.
kemungkinan ya mudah-mudahan aja lah dia bagi gitu. Ini soalnya udah tiga tahun berturut-turut dia bagi. Mudah-mudahan aja dia bagi. Dan di harga sekarang kalian dapat dividen yield DPS aja dibagi harga 6,3%. Lumayan ya, lumayan untuk sekelas ya bank second liner. Terus DPR-nya masih rendah gitu ya, masih 40% gitu ya. Dapat 6,3 itu lumayan gitu. Kalau misalnya dia naik menjadi 80% dari DPS ya dia bakal 12% gitu. Itu yang saya suka kalau misalnya ada emiten yang bagi di bawah 50% tapi dividen yield-nya udah gede gitu. Itu bagus betul gitu. Artinya apa? Dia masih nyimpan sebagian labanya untuk disimpan gitu, entah nanti untuk ekspansi atau untuk dijadiin dividen gitu. Gitu. Ya bagus lah ini untuk NISP ini di IPS sekarang dia dapat 6,3%. Bagus sekali. Dan untuk harga wajarnya seperti biasa untuk kali 10 aja. Kita asumsikan dapat sekian ya. Berarti ini dikali 10 di 800 dan kali 20 1695. Jadi untuk harganya segini lah ya. Kalian beli perusahaan tuh jangan jangan FOMO ya kalau menurut saya ya. Ada yang ngajak beli ini, beli emiten ini gitu. Oh ini lagi naik tinggi nih lah, ini lagi naik tinggi, ini bakalan lagi naik tinggi gitu. Kalian tuh harus tahu valuasi ya gitu ya. Ada yang bilang waduh fundamental is dead gitu ya, fundamental udah hancur gitu ya, nggak berlaku lah kata dia kan. Jadi kita tuh jangan beli kucing dalam karung gitu. Beli ya umumnya tuh beli minyak goreng tuh seliter itu 20.000, ini dibantai di 100.000 gitu kan ya bodoh gitu. Jadi itulah kita perlu literasi ya, edukasi ya. Ya sedikit banyak itu kita tuh harus tahu fundamental gitu. Seenggak-enggaknya tuh lembar saham itu berapa sih gitu kan, terus IPS setahun itu berapa sih gitu kan. IPS-nya jadi tinggal dibagi aja gitu, jadi harganya berapa gitu kan. Nah kalau misalnya ini kan IPS-nya kan 212 gitu kan. Kalau misalnya menurut Benjamin Graham kan harga ini kali 100 dikali 10 gitu kan sekitar 2012 gitu. Di atas ini nih udah mahal gitu kan. Seenggaknya itu hal yang basic ini kalian harus tahu gitu untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu. Kita pas beli di pucuk gitu kan, kena pula perusahaan yang nggak bagi dividen gitu kan. Ya kalian siap aja gitu, nanti itu semacam bom waktu gitu kan, kayak Pani gitu kan, itu semacam bom waktu gitu. Nanti saya bikin video khusus untuk Pani atau CBDK nanti suatu saat nanti brand gitu kan. Nantilah kalau ada waktu lagi gitu. Dan harganya ini ya antara 845 sama 1696. Untuk harga sekarang ini masih di harganya memang ya. Berarti untuk harga NISP seperti biasa kita gambar di sini ya.
di 1696 dan 848. Dan di sini range-nya ini masih di harganya masih di tengah-tengah ya kalau menurut saya. Ya kalau misalnya kalian beli di sini dapat yield 5%. Dan di sini 10%. Gini aja, simple. Berulang kali saya bilang DVE investasi itu harus nyantai gitu ya. Kalian nggak perlu memantau grafik setiap saat. Kalian beli tahu valuasinya, dia rutin bagi dividen, masuk di harga sekarang nih masih worth it nggak gitu kan. Kalau worth it ya udah entry aja gitu. Kalian nggak perlu baca berita ini itu, lihat stream ini itu gitu, nggak usah terpengaruh gitu. Mau harganya naik ke langit sini atau turun ke jurang sini nggak masalah gitu, selagi kinerja masih di tracknya gitu. Kalau misalnya kita di sini makin enak, kita beli dapat dividen makin besar gitu. Kalau misalnya dia naik ke sini ya biarin aja gitu. Kalau mau take profit ya udah take profit gitu. Kalau mau di hold ya nggak masalah selagi kinerjanya masih oke, dividennya tumbuh tiap tahun gitu, nggak masalah gitu. Jadi kita terjun ke dunia investasi itu untuk nyaman gitu. untuk slow, untuk nyaman, untuk tidur enak, makan enak, main sama kawan enak gitu kan. Ini masuk ke dunia investasi, masuk ke saham, tiap hari mantau chart, tiap hari lihat inflow asing lah, outflow lah, bandarmologi lah, inilah itulah gitu. Itu tuh bukan investasi, itu namanya. Tapi ya memang ya 90% ya saya lihat di grup tuh memang kayak gitulah orangnya gitu. Dia nggak tahu ini barang naik ini mesti ngapain, barang turun mesti ngapain gitu. Mending kalian jadi trader gitu. Trader itu masih masuk akal kan menurut saya. Dia naik bakalan di take profit, udah tahu targetnya, dia turun tahu cut lossnya gitu. Tapi kan kalian lihat ya, ada nggak di ya masuk 10 dunia orang terkaya trader gitu kan, nggak ada kan. Dia pasti investor, pengusaha gitu kan, atau apalah gitu. Kalau trader nih ya gitulah, lah. Ya itu intermezzo dari saya. Dan itu aja untuk NSB, so far so good. Dan sekarang masih di harganya gitu ya. Kalian beli sekarang masih dapat yield 6,3%. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan dia tetap konsisten bagi dividen. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video saya berikutnya, dan mudah-mudahan juga kita diberi kesuksesan dalam dunia investasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.